Selamat datang di Rakuni Thinking kali ini. Kali ini tuh saya mau membahas tentang beberapa orang yang selalu bertanya kenapa Indonesia itu kuat sekali tentang angkatan daratnya, tetapi tidak kuat angkatan laut dan udaranya. Padahal sebagai negara poros maritim atau poros dirgantara, semuanya berpendapat sama bahwa harusnya kita itu yang paling besar angkatan laut dan angkatan udara. Ini yang saya mau jawab dengan sederhana, cepat gitu kan, untuk dipahami. Angkatan darat itu adalah prajurit atau personil yang dipersenjatai. Jadi akan lebih mudah memahaminya bahwa mereka itu prajurit yang dipersenjatai. Jadi berapa orangnya lalu diberi senjata. Angkatan laut dan udara karena sifat dan bentuknya dia itu berkembang dan dibangun sesuai dengan alutsista yang diawaki atau alat utama sistem senjata yang diawaki. Jadi berapa banyak KRI, berapa banyak kapal selam, berapa banyak pesawat tempur, berapa banyak heli serbu misalnya yang kita miliki, dan itulah kita bisa mengembangkan angkatan udara ataupun angkatan laut kita. Termasuk juga tadi kapal induk misalnya. Nah, jadi sekali lagi untuk kenapa kita tetap berkekuatan darat, karena sampai hari ini anggaran pertahanan kita tidak pernah mencapai anggaran pertahanan sebesar di era Bung Karno yang mencapai 29% GDP. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, terus angkatan daratnya mau siapa? Angkatan darat menurut saya itu harus kembali kuat seperti dulu, yaitu bagaimana kemampuan teritorial TNI itu dibangun. Kenapa? Karena sebenarnya komando teritorial itu adalah gelar dan bentuk pasukan TNI Angkatan Darat yang sangat dibutuhkan baik kemarin, baik saat ini, dan ke depan. Selama Indonesia belum bisa membangun kekuatan ideal tentang bagaimana TNI itu harus dibangun. Nah, ini artinya ada hierarkinya dari mulai Kodam, kemudian Korem, kemudian Kodim, Koramil, hingga Babinsa di bawahnya. Dan kenapa menganut pola kompartementasi seperti ini? Karena ini sebenarnya disesuaikan dengan bentuk wilayah Indonesia yang kepulauan, bagaimana bentuk geografis kondisi yang luas dan berbeda antara timur barat misalnya. Selain itu juga sebenarnya kenapa teritorial itu dibentuk oleh para pemikir awal kita gitu kan tentang bangsa ini. Karena dengan TNI Angkatan Darat model seperti itu, maka dia dapat bertindak secara responsif menghadapi dan mendeteksi segala bentuk ancaman gitu. Nah, karena dia itu mempunyai fungsi sebagai peringatan dini, atau disebutnya zaman dulu tuh Ops Intelter. Gitu, ada mereka itu memiliki ujung tombak, yaitu Babinsa dan Koramil yang untuk menjadi sandaran komando operasi atau tugas-tugas yang harus diemban oleh TNI Angkatan Darat di daerah. Saya tuh cuman agak wondering sekarang tuh, agak bingung ya dengan sebenarnya fakta hari ini yang kita miliki. Polda tuh hari ini ada 34. Polres ada 98, Polres ada 416, Polsek 7201. Saya nggak tahu Babinkam ada berapa. Tapi anggaran polisi itu 104 triliun untuk polisi sendiri, sehingga kira-kira setiap Polda itu mungkin punya 3,1 triliun. Nah, bayangkan dan bandingkan dengan Kodam yang hari ini hanya 15. Coba, tadi Polda 34, Kodam 15. Jadi mesti berapa lagi kurangnya Kodam kita? Korem hanya 47, Polresta tadi 98. Kodim hanya 332, Koramil saya nggak tahu berapa, Babinsa juga saya nggak tahu berapa. Tapi kalau dilihat dari anggaran pertahanan yang 131,2 triliun hari ini, maka kira-kira satu Kodam itu punya 1,7 triliun. Anehnya lagi menurut saya, waktu itu tuh sempat Kodam-Kodam era 98 kesini atas nama reformasi TNI, itu Kodam banyak yang dihapuskan. Jadi aneh nih, Kodamnya dihapuskan, tapi kemudian lahir Polda-Polda gitu, yang ada di semua provinsi termasuk provinsi baru. Yang aneh menurut saya, hari ini banyak sekali aktivis yang tidak menganggap kehadiran polisi itu sebagai hegemoni polisi. Beda nih, kalau Kodam dengan teritorial yang dianggap ada hegemoni tentara gitu. Jadi misalnya kenapa dulu tuh kalau ada TNI atau Kodam di daerah itu dianggap bagian politik untuk pemerintahan sipil lokal. Tapi tidak demikian Polda dilihatnya. Kemudian bagaimana misalnya TNI di semua provinsi itu dianggap berpengaruh terhadap kebijakan atau pemilihan sipil lokal. Polda hari ini nggak lihat seperti itu. Kemudian dalam konsep keamanan negara, misalnya saja sifatnya yang permanen dan struktur, maka dianggap TNI itu berpengaruh pada struktur birokrasi politik dan pemerintahan sipil lokal. Nggak pernah ada yang bilang Polda dengan jajarannya begitu. Jadi sebenarnya saya tuh agak bertanya, karena begini, kalau kita
tidak bisa menjalankan fungsi kedua angkatan tadi, laut dan udara, karena kemampuan anggaran, maka yang paling mungkin kita lakukan memang memperkuat dulu angkatan darat sampai menunggu kita bisa memperkuat laut dan udara kita dan memperbesar kemampuan itu. Nah, sekali lagi, mungkin yang saya harapkan sekarang adalah pemahaman bahwa Kodam itu harus hadir di semua provinsi, sama juga karena fungsi TNI dan Polri itu adalah berdampingan, maka harus segera Kodam itu dibangun sesuai provinsi-provinsi baru. Dan itu saya harapkan bisa segera mewujudkan sebenarnya banyak hal yang kita ingin wujudkan dengan adanya TNI dan Polri sebagai garda terdepan bangsa. Jadi semua faktor-faktor yang kita khawatirkan atau yang kita akan anggap gangguan, ancaman, hambatan, tantangan bangsa ini dapat terhancurkan atau terdeteksi sejak dini. Saya kira itu aja tentang Rakornitik hari ini. Bye.